Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis, bab yang keenam, fil manhiyatil batinah, fil manhiyatil batinah, pada membahas larangan-larangan yang bernuansa batin. Sebagaimana kemarin telah kita bahas bahwa perintah dan larangan itu sama-sama ada yang di level zahir dan ada yang di level batin. Ya. Kalau di level zahir, perintahnya bernama sholat. Kalau di level batin, perintahnya bernama sholat itu ikhlas karena Allah. Larangannya apa? Larangannya adalah tidak sholat atau di dalam hatinya. Larangan batinnya apa? Misalkan riya. Bahasa dalam Al-Quran, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Atau dalam bahasa lain adalah orang-orang yang, ya Allah, dia itu orang lalai dari Allah. Perintah zahirnya bernama sedekah. Perintah batinnya bernama lillah. Gitu ya. Larangan zahirnya bernama, larangan zahirnya itu misalkan pertama mencuri. Larangan batin bernama iri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di kitab ini tidak dibahas larangan-larangan yang zahir karena itu perkara jelas, ketok, kabeh ngerti. Nah, di kitab ini diterangkan adalah larangan batinnya. Pada fasal pertama kemarin kita bahas, judul fasalnya adalah faslun fi ihmalin nadhar. Fasal, masih ingat ya Rabu kemarin bahas apa? Kadang masih ingat atau masih lupa? Masih ingat ya. Ya, ini ihmalin nadhar, pandangan yang tanpa bertafakur, gitu ya. Pandangan kosong. Ayat yang ditampilkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat. Artinya kita ini disuruh melihat, yang melihatnya itu dengan mengambil pelajaran. Melihat dengan mengambil pelajaran. Jangan sampai kita memiliki pandangan yang kosong tanpa mengambil pelajaran, gitu ya. Nah, orang seketika akan langsung naik derajat ketika dia melihat langit, lalu di dalam hatinya merasakan betapa hebatnya Allah, betapa bersyukurnya kita.
dikasih langit yang masih ramah, bumi yang zalulan, wa ja'ala lakumul arda zalulan, dan sebagainya. Jangan pernah melihat fisik anak kita yang hari ini sehat terus kemudian wes tok ngeten. Tapi lanjutkan kemudian ada kekaguman kepada Allah. Apalagi kalau kita sedang bepergian. Maka melihat apapun yang bernuansa indah, jangan sampai berhenti mengagumi ciptaan, tapi lanjutkanlah sampai mengagumi yang mencipta. Itu ya, kemarin bahas itu ya. Pokoknya ojo kosong. Sekali kita langsung melihat dengan kekaguman pada Sang Pencipta, maka level naik derajat kita langsung berlipat-lipat. Masya Allah. Maka untuk menjadi kekasih Allah itu jalurnya banyak sekali dari jalur yang hal-hal keseharian. Contohnya makan, minum, tapi eling karo Gusti Allah. Padahal makan dan minum. Ini akan jauh lebih baik dibanding saat-saat kita mungkin pas wiridan tapi karo lali, luweh-luweh kelingan tapi kelingane karo maido Gusti Allah. Gusti Allah piye ta ya tak ngibadahe biyen-biyen kok ora beres kok. Nah, ono Gusti Allah kok ora beres. Itu ya. Itu kemarin. Sekarang fasal hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jahli bima yajibu ta'lim. Fasal ini menerangkan tentang bodoh terhadap sesuatu yang sudah seharusnya diketahui. Wa qala ta'ala li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala takunanna minal jahilin. Jangan pernah, sungguh jangan pernah engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Suratul An'am. Qala li Nuh alaihissalam, dan Allah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sama, intinya jangan pernah kita ini menjadi orang yang bodoh. Yang dimaksud bodoh bagaimana nanti kita terangkan. Waqala Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar jangan sampai aku termasuk orang-orang yang bodoh. Wal jahl billahi wa sifatihi darbani. Bodoh terhadap Allah dan sifat-sifat Allah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahaduma ma'fuun anhu, bodoh yang dimaklumi, diampuni. Kajahliman lam tablughuhu da'wah au balaghathu fanadara 'alal fawr. Yang pertama, bodoh yang dimaklumi adalah seseorang yang dia tidak tahu karena memang dakwah itu belum sampai kepada dirinya. Misalkan bahwa kita ini ternyata adalah hamba Allah sing wajib sholat. Lho kok sampean ora ngerti nek sampean ki hambane Allah sing wajib sholat. Ya aku urip nang hutan no.
Nah, itu dimaklumi. Tapi begitu sampai maka alal faur, segera secara cepat dia harus mencari tahu. Lah pas proses mencari tahu itu dimaklumi. Ya, oke. Ini kita agak ilmiah dulu. Nanti habis itu contoh-contoh di akhir. Watsani yang nomor 2, al-jahlul mumkin izalatuh bin nadhr ma'a taqsirin nadir. Nah, yang nomor 2 ini titik pembahasan kita. Bodoh pada sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya kebodohan itu bisa disingkirkan hanya saking sembrononya kita saja sehingga kita tidak tahu. Wa hadzal jahl yanbu'u kulli syarrin. Kebodohan yang seperti ini kebodohan yang menghasilkan banyak keburukan. Bun, saya selesai baca kitabnya baru saya terangkan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sederhananya kalau panjenengan hidup, misalkan hidupnya itu dirumati wong gitu ya, dirumati sama seseorang. Misalkan panjenengan itu dirumati sama seseorang, tidak mungkin kalau kita ini tidak kenal sama yang ngerumati. Kalau sampai tidak kenal, itu kesalahan yang paling parah. Lebih parah dari sebuah aktivitas yang kita ini memaksiati orang tersebut atau mengkhianati orang tersebut. Tak kasih contoh, misalkan ada orang tidak kenal sama panjenengan, tahu namanya Yonda, tahu jenengan siapa Yonda, tahu-tahu dia masuk ke rumah panjenengan pakai fasilitas panjenengan, tiba-tiba dia masuk rumah yus nyendong sego, ya kan, kelambine panjenengan diagem, itu melebu mengkamar, turu tangi turu madang maning, upama dengan PD-nya dia mandi, ya, dengan PD-nya dia duduk di ruang makan habis itu nang ruang tamu dengan santainya. Ini padahal dia tidak kenal panjenengan, tiba-tiba ndelunyur begitu saja. Ini kira-kira orang layak diapakan? Oh, doh sikat itu. Insyaallah. Inilah gambaran orang sing urip nang bumine Gusti Allah. Ya. Was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bi minats thamarati rizqan lakum. Ya. Dan sebagainya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ila akhir. Ini gambaran orang yang dia hidup menggunakan fasilitas milik Allah, rupa langit, rupa bumi yang enak. Bumi itu ditata sedemikian rupa, ada daratan, ada lautan, ada pegunungan dan sebagainya. Ini kok daratan kabeh, wah hancur bumi ini. Lautan kabeh, kelep, gunung kabeh, gawene omah piye? Ditoto karo Gusti Allah, benar-benar ditata sama Allah. Lu kok orang tersebut sampai tidak kenal sama yang punya? Asli jan ora di ngono, alhamdulillah. Maka kemaksiatan yang paling maksiat kalau sampai tidak kenal kepada pemilik bumi langit seisinya. Dari situlah kenapa di dalam hadis disebutkan ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha, atau diwalik ad-dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha.
ini redaksinya beda-beda. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Au kama qala. Dunia itu dilaknat dan dilaknat seluruhnya. Ya. Ini kalau kepingin mencabut status dilaknat adalah burine niku yang pertama adalah ya Allah illa dzikrullah wa mawalah wal alim wal muta'allim. Tidak dilaknat alias tidak jadi dilaknat adalah orang-orang yang dia mencari tahu dan memberitahu al alim wal muta'allim tentang siapa? Tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi tidak dilaknat. Lah kalau sudah dikasih tahu tidak mau, dia tidak mencari tahu, maka status kita di bumi ini dilaknat. Pun. Kenapa? Ya kebangetan. Kebangetan banget. Pun. Setelah kita tidak tahu siapa pemilik bumi langit seisinya, maka otomatis kita tidak tahu bagaimana bersikap kepadanya. Parahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang sedang kita bahas itu bukan di level zahir ya. Kadang ada orang tahu tentang tata cara zahirnya orang sholat, zahirnya orang sedekah dan sebagainya. Nah, itu wajib tahu. Wajib tahu. Tapi ada kewajiban lain lagi. Selain kita tahu harus bersikap kepada Allah, yakni sholat, yakni zakat dan sebagainya, ada tuntutan lagi. Apa itu? Isi hati saat kita sholat, isi hati saat kita zakat. Jangan sampai bodoh. Sebab kalau bodoh, wah itu rodok repot nih. Bukan rodok, mantan repot tenan. Misal contoh, ada ayat di dalam Al-Quran bahasanya itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu, zakatmu, dermawanmu itu bil manni wal adha, dengan ngundat-undat dan dengan menyakiti. Niki kan yang namanya batal versi Quran itu bukan terus kemudian ngasih barang sing dikasih diminta, bukan tuh. Niku perkara jelas. Ngasih tapi ngundat-undat, ngasih tapi ngeloroni. Nah, ngasih tapi ngeloroni, ngasih tapi ngundat-undat, niku kan ora kabeh wong ngerti nek niku dadekke batale zakat, batale sedekah. Sing wong ngerti sing jenengane batal zakat ki nek ditarik kan ngoten to. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jangan sampai kita tidak tahu. Yang dimaksud bodoh di sini artinya larangan. Nah, maka disebutnya al-manhiyat, larangan-larangan al-batinah yang nuansanya itu bersifat di dalam diri atau pengetahuan batin. Kenapa? Itu sering sekali mengacaukan. Termasuk diantaranya adalah al-muhlikat, minal muhlikat al-ujbu. Di antara hal yang paling ngerusak amal itu namanya al-ujbu. Ujub niku napa? Membanggakan diri. Orang lain tidak ngerti, tidak tahu. Bahkan diri kadang ya tidak kerasa. Kalau ternyata amal sholat, amal sedekah dan sebagainya itu telah rusak atau telah gugur di sisi Allah gara-gara sesuatu yang bernuansa batin. Apa itu? Ujub. Pengetahuan seperti ini penting sing nek orang ngerti jenengane minal jahilin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Maka faslun yang nomor 2 ini fil jahli bima yajibu ta'limu, fasal menerangkan tentang bodoh terhadap sesuatu yang semestinya diketahui. Semestinya kita sudah tahu, harus tahu. Nek sing batal ke zakat sedekah itu adalah tadi itu. Terus sing batal ke ngamal-ngamal soleh niku kalau ada rasa ujub. Lah hal itu jangan sampai kita tidak tahu. Boy, Masya Allah kan. Maka terkadang orang lain itu nggak ngeh kalau kita, jangankan orang lain, diri kita sendiri loh tidak ngeh kalau pahala sholat dan sebagainya itu telah hancur. Nah jangan sampai kita tidak tahu akan hal itu. Nah, terus idealnya apa? Idealnya ya kita harus tahu. Setelah kita tahu maka kita akan tahu bagaimana cara bersikap. Nek ngoten, kalau sudah seperti itu maka kita akan selamat. Lu kok koyo penting mentong? Niki penting. Coba ayo bareng-bareng kita berpikir. Panjenengan nate mireng hadis 3 orang nih, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya tawari sama panjenengan. Masalah besar, solusi gampang. Napa masalah gampang, solusi besar? Sing saya sing pundi? Masalah besar, solusi gampang. Apa itu masalah besarnya? Monggo bareng-bareng belajar. Kita semuanya pernah mendengar satu hadis. Ada hadis yang menyebutkan 3 golongan pertama yang justru masuk neraka. Ini pertama, gitu. 3 golongan pertama. Sing pertama nopo? 3 golongan pertama itu. Tukang maksiat. Boten. Yang pertama adalah orang yang jelas-jelas matinya saat berjihad. Ngerti kan? Saat berjihad. Gitu. Yang nomor 2 ahli sedekah. Tapi dengan catatan tertentu nanti dulu ya. Yang nomor 3 ahli ilmu. Wah, ini benar itu. Artinya saya sedang mau menyampaikan Pak, bahwa aktivitas-aktivitas dohir niki jangan sampai kosong dari ilmu batin. Karena kalau kosong dari ilmu batin ini fatal akibatnya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal pada saat jihad itu kan menghadap kepada Allah. Terus kemudian Allah berkata, kadzabta. Ini hadisnya sahih dengan Bukhari yang kadzabta, kau berdusta. Kau melakukan itu semua bukan untukku kata Allah, tapi untuk mendapatkan sesebutan di hadapan manusia. Coba nek nang ngarepe Gusti Allah terus wong muni, "Lah kok aku ora ngerti sing semono ya Allah." Wagu kan? Wagu. Kalau hadisnya seperti hadisnya 3 hal ini, 3 golongan ini jenengan nate mirip toh? Pernah dengar kan? Ternyata bukan kurang amal dohirnya, tapi kurang ngerti perkara batin kan ngoten toh? Kurang ngerti perkara batin. Wong jihate sudah kok. Nah, kekosongan hati itu loh yang parah. Ada pengkhianatan ketoki dohiri go gawe Gusti Allah, jebule atine ora nggo gawe Gusti Allah. Tapi tenang, Pak. Niki masalah besar, solusi nopo simpel, gampang. Daripada masalah gampang solusi rumit kan. Mungkin gampil masalah sing penting. Kula niku mboten kok medin-medeni. Nek ngerti mungkin gampil carane. Nah, kan ngoten. Masyaallah. Jangan sampai kita itu ngertine telat. Wis nang ngarepe Gusti Allah, wah repot banget. Saya lanjutkan lagi. Yang nomor 2 adalah orang yang ahli nopo sedekah. Jenengan nanti mireng kan ini, dan ini hadisnya sahih.
sedekahnya itu sudah keluar atau belum? Sudah. Cara kuwi duit ini dinikmati belum sama yang dikasih? Sudah. Cara wis dadi pesantren, wis dadi masjid pun dados toh? Sudah. Lah kok bisa di hadapan Allah berkata kadzabta, kau berdusta, malaikat seret ke neraka. Ini perkara ini nanggon perkara ngibadah zahir bernama sedekah atau kebodohan hati? Kebodohan hati. Lah inilah yang lagi kita bahas. Jangan sampai jadi manusia sing bodoh dalam hal mengelola hati. Ngoten. Nek bodoh perkara zahir niku wis dibahas wingi-wingi, ora ngerti carane salat dan sebagainya, nang fikih pun dibahas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka bab ini disebut al-babus sadil fil manhiyatil batinah. Ketok wingi enten sing nyimak kitab e. Oh nika. Nggih. Lali boten dibeto kitab e. Niki teng halaman apa 87. Nek teng PDF nggih enten janjane. Jenengan ketik mawon, ketik Arab tulisannya tahmil niku download. Tahmil Syajaratul Ma'arif wal Ahwal. Tik. Nah, ini halaman 87. Ini bon. Yang nomor berapa? 3 adalah ahli ilmu, ahli Quran. Dia sibuk setiap hari mencari ilmu, mengajarkan ilmu, ya, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Sampai di hadapan Allah, Allah berkata, kadzabta, kau berdusta. Baik malaikat seret kemana? Malah pertama. Kalau ditanya kenapa? Karena urusan ngajar, karena urusan Al-Quran, atau karena urusan hati? Urusan hati. Maka jangan sampai bodoh. Kita ini jangan sampai bodoh dari pengetahuan tentang hati. Apa ya terus nang ngarepe Gusti Allah? Lah kula nggak terus ngertos nek sing kados niku ya. Oh ya wis telat terus nang ngarep Gusti Allah kan aku to. Maka belajarnya sekarang. Pun Masya Allah. Terus tadi saya katakan ketok kok masalahnya gede masalah ini. Lah kok kaya ini kok Gusti Allah kejemen wong ya wis nglakoni kok ya wis nglakoni ibadah gitu. Nglakoni jihad matine malahan. Ya wis nglakoni sedekah gitu. Sudah nglakoni rono niku gawe mulang dan sebagainya. Tapi kok malah kok ngeten, Pak? Sebab yang namanya pengkhianatan, kok pengkhianatan hati niku janjane lebih keji. Wah, itu lebih keji. Contoh misalkan ada pengantin baru, ini suami istri. Si istri itu melayani suami, tapi nang ati aku ranggo kowe Mas, aku nggo mantanku. Kira-kira nek ngerti sing kados niku suamine kolu mboten? Wah, ora kolu to. Maka pengkhianatan hati ini jen keji tenan. Lah, sebagaimana gerak-gerik zahir itu butuh kita tahu, maka gerak-gerik batin pun butuh kita tahu. Kita tahu, butuh dingilmoni. Sebagaimana gerak-gerik zahir itu dingilmoni, maka ati niku nggih kedah dingilmoni. Wong ya jelas-jelas wong sing mlebu neraka terakhir niku bukan orang kurang amal zahirnya. Amal zahirnya jos-jos, amal zahir. Begitu amal batinnya kacau gara-gara orang ngerti atau ngerti tapi apa? Ora dilakoni gelimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Pun Masya Allah, ngerti tapi diterjang. Pun maka Imam Ghazali sebentar.
Imam Ghazali itu memberikan, saya akan sampaikan dua hal terkait Imam Ghazali. Ya Allah, yang pertama terkait bahwasanya beliau nulis kitab namanya Al-Maghrurin, orang-orang yang tertipu. Ngertos wong ketipu? Wong ketipu ini berapa? Koyone seneng jebule susah kan nonton tuh. Nek orang duwe duit terus susah, yo memang yo orang duwe duit. Nah, itu kan yo jenengannya orang ketipu. Tapi nek dikei duit ternyata duitnya palsu, kan jenengannya nopo ketipu. Ya. Koyone di perusahaan barang dicek ternyata orang goni dhewe, itu sudah diatasnamakan orang lain, jenengannya nopo ketipu. Lah Al-Maghrurin, kitab Al-Maghrurin itu segala amal soleh selain tiga hal di atas yang tidak karena Allah itu namanya orangnya tertipu. Al-Maghrurin rumongsone nang ngarepe Gusti Allah wis nggawa amal gede-gede, barang teng ngarep Gusti Allah niku kosong. Ngoten. Bon itu. Yang nomor dua yang mau saya sampaikan terkait Imam Ghazali, ingat Pak, niki kata ngajine abot, tapi mungkin solusine enteng. Timbang ngajine enteng solusine abot, nggih. Agak terakhir nanti solusinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebenarnya ini agak pernah kita bahas, tapi di bab yang lain agak mirip. Lain lagi. Imam Ghazali menyebutkan pada hadis, bukan hanya Imam Ghazali, analisa dari ulama-ulama yang lain pun hanya hampir mirip. Jenengan nate mireng hadis tenggeni Arba'in Nawawi bahwa ada orang yang dia itu mengamalkan amalan ahli neraka. Begitu ya. Dia sama neraka itu tinggal satu jengkal. Barang meh mati, dia itu melakukan amalan ahli surga terus jadi ahli surga. Nanti bilang kan hadis Arba'in Nawawi ini, gak usah saya bacakan hadisnya, pen betul kedangun, karena ini bukan titik pembahasan, ini hanya contoh aja, contoh. Sebaliknya ada orang melakukan amalan-amalan ahli surga, sampai antara dirinya dengan surga tinggal sakilan, barang meh mati ngelakoni amalan ahli neraka, akhirnya melebune neraka. Kan gitu toh, nanti mireng kan, nanti mireng. Alias ini bukan ngaji tabligh akbar sing kudu tak terangke kabeh, bukan. Masih ada kode-kode, mboten iki kudune pun nyambung. Baik. Tabligh akbar pas kula ngisi maulid teng mriki, niki sak jam ya full guyu nika, full guyu. Niki mboten niki ngaji tenanan. Itu sebenarnya ngeten. Kenapa ada istilah orang yang dia melakukan amalan ahli surga sampai antara dirinya dengan surga tinggal satu jengkal, pas meh mati malah melakukan amalan ahli neraka. Niku sebenarnya dari kemarin itu melakukan amalan ahli neraka, mung dzahire koyone amalan ahli surga. Lah pas meh mati orang niku pas asli napa pas palsu? Asli, ketok asline. Dadi wingi leke napa upamane leke salat, leke napa ngeki wong, leke haji dan sebagainya, kabeh niku karena manusa. Krana manusa, pencitraan pen ketok ngene, pen ketok ini. Barang meh mati ketok asline. Ngoten Pak nggih. Kenapa? Ya itu saya sampaikan. Bukan kacau di bagian ibadah zahirnya, tapi kacau di bagian masalah apa? Maka di sini disebutkan al-bab as-sadis fil manhiyatil batinah. Larangan-larangan yang terkait batin. Wah, fatal ternyata. Sebaliknya ada orang dia melakukan kayaknya amalan-amalan ahli neraka, barang meh pas terakhir ternyata dia
melakukan amalan ahli surga. Niku janjane awit wingi melakukan amalan ahli surga mung ora ketok. Rupane apa? Tiap dina mungkin ini orang ketoke nang ngarepe wong akeh kaya wong maksiat, tapi nang ati asline pol nangis, ya Allah aku kok dadi wong elek men to ya Allah ya Rahman. Aku wis pengen tak lereni kok ngene iki carane piye ya Allah, mbok ditulungi ya Allah. Janjane itu dia tiap kali maksiat itu atine nangis sing keronto-ronto, rumangsa elek, rumangsa sujud dan sebagainya. Begitu pas meh mati, tobat, salat terus mati. Kan ngoten. Nanti mirip mboten, ana wong biyen itu wong elek begitu pas meh mati kok ya tobat enten mboten. Jane awit wingi dhek niku kepengin apik memang terhenti oleh suasana. Ya Allah ya. Niku analisa hadis. Saya hanya sedang memberikan contoh betapa pentingnya urusan batin sampai sedemikian rupa. Masya Allah. Saya ada beberapa kalam-kalam para ulama, ini 5 menit lagi selesai. Kalam-kalam ulama yang saya kumpulkan tentang babnya namanya bab al-ihtisab. Ya. Masya Allah, luar biasa. Dari situlah terus, nah ini mulai masuk ke solusi. Masuk ke solusi. Terus solusinya pripun? Seperti yang dulu Pak, solusinya sederhana. Mbok yoho tiap diri kita itu dalam setiap ya minimal hari lah ya, syukur-syukur saat itu punya aktivitas bernama istighfar, yang diistighfari bukan hanya dosa sing ketok, tapi yo ana dosa sing mboten ketok. Contoh dosa sing mboten ketok ini ya mau janjane kan ora cetha antarane wong sedekah karo wong kepengin ngatur-ngatur. Itu saya misalkan orang akhir untuk duwe, terus kemudian ana sedulur desa butuh iki nang ati ki ora krasa wonge tak kei engko bar tak kei lumayan kan, tak kongkon ngene iso, tak kongkon ngene iso. Umume wong nang dhuwur kados niku nggih mboten. Lah sing kados niku butuh diistighfari, butuh banget diistighfari. Jane ora pati krana Gusti, blas ora krana Gusti Allah, krana ngeki iki lumayan iso ngatur kan ngoten. Ya Allah, padha karo terus kemudian ditakoni sampean sregepen salat lah piye nek nganti aku ora ketok ora penak ono salat kok nganti ora ketok kepitung. Nah, terus solusinya pripun? Sederhana. Niki ada orang tanya kepada Al-Imam At-Taus radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ya Imam, saya itu bingung terhadap diri saya. Kalau sampai saya tidak beramal, ya jelaslah saya ini adalah al-qasir, orang yang sembrono kan Gusti Allah. Tapi tiap kali amal, atiku ki macem-macem rupane. Ya ono riya, sum'ah, takabur, wonten ujub, ya wonten kepengin tadi itu ngatur-ngatur macam-macam itu terus pripun?" Jawaban beliau sederhana. I'mal wastaghfir, lakoni karo istighfar. Lampahi kali napa? Bentuk niki masalah gede, solusine napa? Lah pripun jenengan tak tawari masalah cilik solusine rumit napa pripun? Kan aja to, mending masalah gede solusi simpel. Jadi ngamal niku ya dilakoni, ya diistighfari. Kenapa? Agar kita ini terbebas dari rasa riya, bangga dan sebagainya sing mlebune niku jan ora krasa tenan. Nggih nggih. Ora krasa tenan. Sesederhana itu. Lakoni karo diistighfari. Nah, karena nek dhewe nglakoni kok ora diistighfari, kadang ngelakoni karo kemlindri. Sing kadang ngelakoni karo ngistighfari napa nglakoni karo kemlindri? Sing kadang pundi? Lah niku mergo dereng kertos al-manhiyatul batinah, larangan-larangan batin. Nek wis ngerti wis gampang. Yes, pemene nglakoni sedekah kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Muga-muga ya Allah
aku nglakoni sedekah ngene iku ke panjenengan ya Allah. Nek ana salah-salahku niat ngapura ya Allah, ngapura. Jadi takmir masjid umpamane 17 tahun ini ya. Ngopo kok dadi takmir masjid 17 lah piye? Nek aku ora ono sing bisa kok. Nah, repot kan iki. Bahaya. Lho niki bahaya mboten? Bahaya, makanya ya dilakoni, ya diistighfari ya Allah. Maka hal yang paling tepat itu istighfar yang paling jos. Ini tidak ada yang lebih jos lagi, namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu satu sisi kita terima kasih karena dikasih nikmat, di lain sisi kita njaluk ngapura. Jadi misalkan ngene Sayyidul Istighfar itu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, saya akui saya ini berterima kasih engkau ngasih kepadaku nikmat. Di waktu yang sama saya juga mohon maaf ya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Jadi rumongsane misalkan ada orang bisa tahajud, ada orang bisa sedekah, ada orang bisa sholat istiqomah jamaah. Niku biasane niku nek mboten ngertos sing kados niku biasane disertai hal-hal yang kurang tepat. Kaya wah, memang nganu kok Gusti Allah milih aku kok ya. Padahal kita bisa nglakoni sing sae-sae niku bukan karena kita yang terlalu baik. Gusti Allah mawon sing apian. Cara dibuka dibredel dhewe saip-aipe oh ya entek tenan. Nggih napa mboten? Gusti Allah mawon sing apian. Gusti Allah mawon sing apian. Untuk orang sejelek kita Allah mawon sing apian. Maka yo lakoni ngamal yo di istighfari. Itu saja. Janjane wau niku ngajine 5 menit tok rampung niku wau jane yo dilakoni yo di istighfari. Mun ngeten niku mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah.